Gaza Peace Summit di Sharm el-Sheikh, Mesir, pada Senin 13 Oktober seharusnya menjadi panggung bagi diplomasi tingkat tinggi untuk menghentikan konflik. Namun, sebuah momen singkat pasca pidato Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru mencuri perhatian dan menjadi viral. Dalam sebuah rekaman video dengan suara dari mic yang bocor, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terlihat mendekati Trump dan secara spesifik meminta bertemu dengan anak Trump, Eric Trump. Permintaan ini diikuti dengan bisikan menyebut nama, hari, dan frasa, "Kita akan cari tempat yang lebih baik." Momen ini memicu spekulasi besar. Apakah permintaan pertemuan dengan Eric Trump, yang merupakan wakil presiden eksekutif Trump Organization yang memiliki proyek bisnis besar di Indonesia, merupakan sebuah urusan bisnis yang disisipkan di sela-sela diplomasi perdamaian? Selama 20 menit ke depan, kita akan bedah apa yang dibicarakan Prabowo dan Trump. Siapa Eric Trump? Dan apa potensi kaitan pertemuan ini dengan proyek real estate mewah Trump Organization di Indonesia? Permintaan pertemuan yang viral. Momen ini terjadi usai Donald Trump menyampaikan pidatonya di pertemuan puncak yang membahas soal perdamaian Gaza. 1. Dialog yang terekam. Prabowo memulai dengan membahas isu yang tidak aman sebelum langsung mengajukan permintaan pribadinya. Prabowo, dia berada di wilayah yang tidak memungkinkan untuk menerima sekuritas. Diduga merujuk pada seseorang yang ingin ditemui. Prabowo, bisakah saya bertemu Eric Trump? 2. Respon Trump yang mulus. Trump merespon dengan cepat dan positif terhadap permintaan tersebut. Trump, saya akan meminta Eric menelepon. Haruskah saya melakukannya? Dia anak yang sangat baik. Saya akan meminta Eric menelepon. Bisikan nama, hari. Prabowo kemudian membisikkan sesuatu kepada Trump dan menyebut nama, hari, yang tidak diketahui secara pasti merujuk kepada siapa. Prabowo, kita akan cari tempat yang lebih baik. Prabowo, Eric atau Don Junior, meminta untuk bertemu salah satu dari kedua putranya. Siapa Eric Trump dan kepentingan di Indonesia? Mengapa Prabowo meminta bertemu Eric Trump atau Donald Trump Jr. di tengah KTT perdamaian? Jawabannya mungkin ada pada latar belakang bisnis keluarga Trump. 1. Eric Trump sebagai pemimpin Trump Organization. Jabatan, Eric Trump dan saudaranya Donald Trump Jr. menjabat sebagai wakil presiden eksekutif Trump Organization. Fokus bisnis, perusahaan ini bergerak di sektor real estate, perhotelan, dan usaha berbasis blockchain. Kedua anak Trump ini praktis menjalankan operasional bisnis global keluarga. 2. Proyek properti Trump di Indonesia. Indonesia memiliki kepentingan bisnis langsung dengan Trump Organization. Klub golf. Perusahaan ini telah mengoperasikan sebuah klub golf di Indonesia. Resort di Bali. Properti lain yang terdaftar di situs web Trump Organization adalah resort di Bali yang saat ini masih berstatus coming soon. Kaitan, hari, spekulasi liar mengarah pada sosok Haritanu Sudibyo, Ketua Umum Partai Perindo sekaligus pemilik MNC Group, yang bermitra dengan Trump Organization dalam pengembangan resort mewah di Bali dan Lido, Jawa Barat. Walaupun tidak dikonfirmasi, kaitan bisnis ini sangat mungkin menjadi latar belakang pembicaraan tersebut. Diplomasi atau urusan lain? Momen viral ini memunculkan pertanyaan tentang batas antara tugas negara dan kepentingan lain. 1. KTT Perdamaian Gaza, latar belakang serius. KTT ini dipimpin oleh Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Donald Trump, dihadiri oleh lebih dari 20 pemimpin negara, Raja Yordania, PM Inggris, Kanselir Jerman Friedrich Merz, DLL. Tujuannya sangat krusial, memperkuat gencatan senjata dan proses rekonstruksi Gaza. 2. Urgensi pertemuan bisnis. Permintaan Prabowo untuk bertemu anak Trump yang mengurusi bisnis menunjukkan urgensi yang tinggi, mengingat pertemuan ini dilakukan di tengah pertemuan puncak paling sensitif. Ini menggarisbawahi bagaimana politik dan bisnis, terutama dalam konteks hubungan Indonesia-Amerika, seringkali berjalan beriringan,
bahkan di panggung global. Mempercepat atau melancarkan proyek Trump Organization di Indonesia mungkin memerlukan lobi tingkat tinggi. Implikasi dan respon resmi. 1. Permintaan komentar yang belum dijawab. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi mengenai substansi pembicaraan tersebut. Gedung Putih dan Kedutaan Besar RI di Amerika Serikat belum menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Kementerian Luar Negeri RI juga belum menanggapi pertanyaan CNN Indonesia. 2. Simbol hubungan Trump-Prabowo. Momen ini juga memperkuat kedekatan personal antara Prabowo dan Donald Trump. Hubungan pribadi antar pemimpin seringkali dianggap penting untuk memuluskan kepentingan diplomatik dan ekonomi. Namun, hal ini juga bisa menjadi bumerang, mempertanyakan apakah seorang kepala negara menggunakan forum diplomatik multilateral untuk memuluskan kepentingan bisnis pihak ketiga di negaranya. Momen viral di KTT Gaza ini adalah kasus menarik tentang bagaimana kepentingan real estate global berpotensi menyentuh kancah diplomasi tingkat tinggi. Permintaan Prabowo untuk bertemu Eric Trump, yang diikuti dengan bisikan nama, hari, hampir pasti merujuk pada upaya percepatan atau penyelesaian proyek Trump Organization di Indonesia. Menurut Anda, apakah wajar seorang presiden menggunakan forum internasional untuk memfasilitasi pertemuan yang diduga terkait bisnis swasta? Atau apakah hal ini lumrah dalam diplomasi real politik? Sampaikan pandangan, analisis, dan spekulasi Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe untuk analisis mendalam mengenai hubungan Indonesia-Amerika dan dinamika politik global, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.